Oleh Nyonya Lara, neo-muslim asal Kanada, kisah menjadi seorang muslim dan beberapa pernyataannya tentang Islam, dan saya akan menunjukkan cara berpikirnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam adalah agama damai, cinta kemanusiaan, keadilan, kecerdasan, akal sehat, dialog, dan toleransi mutlak. Islam ditampilkan di Barat sebagai agama pendukung teror dan kekerasan. Barat menggunakan perilaku kekerasan sekelompok muslim sesat yang mereka dukung sebagai alat propaganda beracun ini. Dengan cara ini, pemerintah negara-negara Barat berusaha untuk mempertahankan ketakutan yang meluas terhadap Islam, sehingga masyarakatnya tidak menyadari hakikat dan ajaran Islam yang sebenarnya dan tidak tertarik pada Islam secara keliru. Namun terlepas dari semua propaganda beracun ini, banyak orang yang haus akan kebenaran di Barat menerima agama ini sebagai agama ilahi yang sejati sambil mencari dan meneliti bentuk Islam yang sebenarnya dan mengakui realitas agama yang penuh dengan perdamaian, keadilan, dan kemurahan hati intelektual. Lara, seorang neo-muslim asal Kanada, adalah salah satu orang yang sangat beruntung. Dia berkata, "Beberapa tahun yang lalu saya membaca beberapa artikel yang diterbitkan di beberapa surat kabar tentang Islam dan Muslim. Artikel-artikel ini mempertanyakan prinsip-prinsip Islam dengan menunjukkan beberapa tindakan salah dari sebagian Muslim. Saya masih seorang non-Muslim, namun saya tetap tidak dapat mempercayainya. Kata-kata yang menghina. Sebaliknya saya mengerti bahwa para penulis itu menulis artikel-artikel yang menghina karena beberapa orang bisa membuat kesalahan di mana-mana. Tetapi mereka tidak dapat disalahkan pada seluruh bangsa, negara, atau agama. Saya belum memutuskan untuk memprotes tulisan-tulisan yang tidak adil dan tidak pengertian tersebut dan telah mengirimkan sebuah surat protes tertulis terhadap tulisan-tulisan yang menghina agama ketuhanan seperti Islam. Pada saat yang sama saya memutuskan untuk meneliti dan menyelidiki fitnah terhadap Islam yang dimuat di surat kabar tersebut. Ibu Lara memutuskan untuk bertemu dan berteman dengan orang-orang Muslim untuk menambah pemahaman atau pengetahuannya tentang Islam. Dia berkata tentang ini, "Saya mendatangi umat Islam dan mencoba mendapatkan informasi tentang agama mereka. Seorang teman saya tinggal di tempat banyak orang Muslim tinggal. Saya bertemu dengan seorang wanita Muslim melalui teman saya itu. Beliau mengenakan jubah panjang seperti burka atau celemek dan menutupi kepalanya dengan sapu tangan atau syal besar, serta berbicara dengan sangat sopan dan sopan. Wanita Muslim tersebut mengatakan kepada saya, tidak ada jaminan bahwa apa yang tertulis di buku, surat kabar, dan majalah adalah benar. Sebaliknya, yang terpenting adalah memastikan terlebih dahulu bahwa para penulisnya adalah orang-orang yang jujur dan memiliki pemahaman yang benar tentang Islam," kata Ibu Lara. Menanggapi perkataan wanita muslimah tersebut, saya katakan padanya bahwa saya juga ingin mengetahui tentang Islam agar saya dapat memahami apakah hal-hal yang diberitakan tentang Islam dan Muslim itu benar atau salah. Wanita Muslim tersebut menerima lamaran saya, dan dia memberitahuku bahwa dia menyarankanku untuk membaca beberapa buku. Keesokan harinya, dia membawakanku beberapa buku tentang Islam. Di salah satu buku itu, aku membaca Al-Quran tentang Nabi Maryam, sebagai nabiah yang suci dan terpilih oleh Allah.
sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 42. Dan para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan menganugerahkan kepadamu keutamaan atas wanita-wanita sedunia." Selain itu, saya memahami bahwa Islam menganggap Nabi Isa AS sebagai nabi terbesar Tuhan dan kekasih Tuhan serta pemilik kitab-kitab agama. Sebagaimana disebutkan dalam surah Maryam ayat 30, Isa bersabda, "Akulah hamba Allah. Dialah yang memberiku kitab dan mengangkatku menjadi nabi." Dan di sini saya dapat memahami bahwa Al-Quran telah dengan sangat menakjubkan menyajikan peristiwa-peristiwa sejarah yang nyata dan tidak pernah menyimpang dari batas-batas kebenaran. Petik 2. Dengan demikian, pernyataan Al-Quran tentang Yesus A.S. dan ibundanya yang mulia mengubah kehidupan Ni Lara. Oleh karena itu, ia menjadi tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kemudian Bu Lara membaca terjemahan beberapa buku yang ditulis oleh Profesor Syahid Ayatollah Mutahari di bawah bimbingan wanita muslim tersebut. Di antara kitab-kitab yang ditulisnya adalah Wahyi dan Kenabian, Manusia dalam Pandangan Al-Quran, dan Manusia dan Iman. Buku-buku tersebut membuat Lara begitu terpesona dan terpesona oleh kekayaan dunia Islam, sehingga dia berseru, "Saya berharap saya menjadi seorang Muslim." Ibu Lara berkata dalam konteks ini, "Tetapi saya masih memiliki kesalahpahaman bahwa saya tidak bisa menjadi seorang Muslim, saya tidak akan mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat Muslim. Karena Islam adalah agama bangsa-bangsa di Timur dan Timur Tengah dan untuk menjadi seorang Muslim saya harus melewati beberapa tahapan yang sulit. Namun semakin saya berbaur dengan kaum muslimin, semakin saya menyadari bahwa pemikiran tersebut sangat salah. Mereka menyambut saya berkata, menurut saya Islam adalah agama yang sempurna." Lalu salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Lalu tunggu apa lagi? Jika Anda menyukai Islam, Anda bisa menjadi seorang Muslim." Dengan demikian, Bu Lara juga memahami kenyataan bahwa Islam bukanlah agama ras, daerah, atau negara tertentu. Agama ini bukan hanya agama orang Timur atau negara Islam saja. Siapapun bisa masuk Islam di negara manapun dan dalam keadaan apapun. Faktanya, kekuatan Baratlah yang mempromosikan bahwa Islam adalah agama suatu wilayah atau bangsa tertentu untuk mengurangi pengaruh agama ini di belahan dunia lain. Namun ajaran Islam telah memberikan bekal dan program terbaik bagi seluruh negara dan seluruh lapisan masyarakat di segala usia. Agama ini bahkan mengajak para pemeluk agama lain untuk mencapai konsensus pemikiran bahwa tidak ada Tuhan atau Tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Lara yang neo-muslim asal Kanada mencoba mempelajari ajaran Islam dengan semangat yang mendalam. Mengungkapkan perasaannya setelah memeluk Islam, Lara berkata, "Saya seperti seekor burung yang suka terbang dan mendapati dirinya menghadapi perubahan. Jadi saya tidak bisa tenang, saya selalu sibuk berpikir. Akhirnya menerima Islam dengan cinta dan jiwa yang mendalam dan memasuki dunia baru. Saya merasa seperti terlahir kembali dan sayap saya tidak terbebani. Saya pergi ke masjid di kota dan tanpa sadar mengumumkan masuk Islam saya di depan umat Islam dengan air mata kebahagiaan di mata saya. Mereka mengucapkan selamat kepada saya dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Banjir kegembiraan mengalir ke seluruh masjid. Tanda pagar.